Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kasih Tuhan tidaklah dapat dibatasi oleh hati, pikiran, perasaan dan kondisi kita. Justru dalam kelemahanlah kuasa Tuhan bekerja sempurna. Mari kita kembali kepada kasih Tuhan. Haleluya. Kau Tuhan yang setia, tanganmu tersedia, mengangkatku melintasi gelap dunia. Apapun keadaan, hati dan perasaan, tak membatasi kuasamu di dalamku. Kasihmu kepadaku, menerima apa adanya. Dalam kelemahanku, kuasa Tuhan jadi sempurna. Ku kan selalu kembali padamu, yang ku perlu hanyalah Kau Tuhan. Cintamu membuatku mengerti siapa aku yang sebenarnya. Na 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 na. Sama-sama katakan, Kau Tuhan yang setia. Kau Tuhan yang setia, tanganmu tersedia, memegangku melintasi gelap dunia. Apapun keadaan, hati dan perasaan, tak membatasi kuasamu di dalamku. Kasihmu kepadaku, menerima apa adanya. Dalam kelemahanku, kuasa Tuhan jadi sempurna. Ku kan selalu kembali padamu, yang ku perlu hanyalah Kau Tuhan. Cintamu membuatku mengerti siapa aku yang sebenarnya. Na 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 na. Sama-sama yuk, kita mau angkat tangan bagi Tuhan. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Lompat yuk. Melompat bagimu, sebab rahmat-Mu. Sekali lagi kita mau angkat tangan. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu. Ku kan selalu kembali padamu, yang ku perlu hanyalah Kau Tuhan. Cintamu membuatku mengerti siapa aku yang sebenarnya. Na 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 na. Na 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 na. Sebab hanya nama Yesus yang terbesar dan terhebat Amin. selamanya. Come on. Siapakah yang dapat melawan kebesaran-Mu, kehebatan-Mu? Siapakah yang dapat menandingi kekuatan-Mu, keajaiban-Mu? Tak ada seorang pun yang bisa menghadapi dahsyatnya kuasa-Mu, Tuhanku. Haleluya, haleluya, haleluya. Kaulah Allah yang perkasa. Haleluya, haleluya. Hanya Yesus yang hidup memerintah selamanya.
Siapakah yang dapat melawan kebesaran-Mu, kehebatan-Mu? Siapakah yang dapat menandingi kekuatan-Mu, keajaiban-Mu? Tak ada seorang pun yang bisa dahsyat menghadapi dahsyatnya kuasa-Mu, Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Kaulah Allah yang perkasa. Haleluya, haleluya. Hanya Yesus yang hidup memerintah selamanya. Bertepuk tangan bersama-sama. Katakan, Yesus, Kau terbesar, Kau yang mulia. Come on. Yesus, Kau terbesar. Yesus, Kau mulia. Lebih dahsyat lagi, katakan, Kau terbesar. Yesus, Kau terbesar. Come on. Yesus, Kau mulia. Haleluya, haleluya, haleluya. Kaulah Allah yang perkasa. Haleluya, haleluya. Hanya Yesus yang hidup memerintah selamanya. Sebab Kau Allah yang perkasa, tiada yang seperti Engkau dan tiada bandingnya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kau luar biasa, Tuhan. Sampai selama-lamanya Engkau tetap Allah bagi hidup kami, tidak tergantikan. Haleluya. Come on. Dalam anugerah-Mu, dalam naungan-Mu, ku dapat merasakan kemuliaan-Mu, Tuhan. Kau yang menetapkan, Kau yang mencurahkan kuasa dari tahta-Mu, membangkitkan rohku. Selamanya Kau Tuhanku, yang terutama di hidupku. Tak akan ku lepaskan pengharapan di dalam-Mu. Dalam anugerah-Mu, dalam naungan-Mu, dapat merasakan Dapat merasakan kemuliaan. kemuliaan-Mu, Tuhan. Kau yang menetapkan Kau yang mencurahkan kuasa dari tahta-Mu, kuasa dari tahta-Mu,
Bangkitkan roh kami Tuhan. Mari jemaat Tuhan katakan bersama, selamanya Kau Tuhanku. Selamanya Kau Tuhanku, yang terutama di hidupku. Tak akan ku lepaskan pengharapan di dalam. Selamanya Kau Tuhan, Kau Tuhanku, yang terutama di hidupku. Tak akan ku lepaskan pengharapan di dalam-Mu. Sampai selama-lamanya. Katakan selamanya. Selamanya Kau Tuhanku. Come on. Yang terutama di hidupku. Tak akan ku lepaskan pengharapan di dalam. Selamanya. Hidupku tak akan ku lepaskan pengharapan di dalam-Mu. Pengharapan di dalam-Mu. Pengharapan di dalam-Mu. Hanya Engkaulah pengharapan kami, takkan berpaling dari-Mu, Tuhan. Kuasa-Mu membangkitkan roh kami. Haleluya. Hanya Kau Tuhan. Katakan bersama, selamanya Kau Tuhanku. Selamanya Kau Tuhanku, yang terutama di hidupku. Tak akan ku lepaskan pengharapan. Selamanya, selamanya Kau Tuhan. Hello, my name is Tera Emanuela Tungrialu. I am 8 years old now and I am a third grader at NDC Elementary School. I graduated from Penikasi Kindergarten 2 years ago and we learned art, music, math, English, and of course the character of Jesus Christ. Now I am studying in NDC Elementary School. Even though I still need to learn from home because of the COVID-19 pandemic, I am very happy studying in NDC Elementary School because all the teachers always support me so I can study well. Come on and join me in NDC Elementary School. I'll be waiting for you. God bless you.
Selamat hari Minggu, jemaat yang dikasihi Tuhan. Selamat bergabung di dalam ibadah MDC secara online. Selain online, kami juga sudah melakukan ibadah tatap muka atau ibadah onsite. Jadi Bapak Ibu Saudara tetap cari informasi untuk bisa bagaimana mengikuti ibadah onsite. Tetapi kami juga menyambut untuk setiap Bapak Ibu Saudara yang mungkin berasal dari luar kota Surabaya, bahkan dari luar pulau yang bergabung secara online pada hari Minggu ini. Selamat datang, selamat bergabung. Saya percaya bahwa Tuhan yang kita sembah tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Dia juga hadir saat ini di tempat ini bersama-sama. Mari sebelum kita menaikkan pujian bersama-sama dan memulai ibadah kita pada hari Minggu ini, kita naikkan syukur kita di dalam doa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur untuk hari ini kami melihat bagaimana penyertaan-Mu itu begitu ajaib di dalam kehidupan setiap kami. Kami bersyukur untuk kesetiaan-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur karena Engkau Allah yang setia. Biarlah Tuhan melalui kesetiaan-Mu ini, atas kesetiaan-Mu ini kami mau menaikkan ucapan syukur kami. Bahkan kami menaikkan korban syukur kami kepada Engkau. Terimalah pujian sembah kami pada hari ini. Terimalah ibadah kami menjadi satu dupa yang harum dan menyenangkan Engkau. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin, amin. Ku masuki gerbangnya Tuhan dengan hati yang bersyukur. Ku bersorak memuji Tuhan, Dialah sukacitaku. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal selamanya. Ku nyanyikan pujian bagi Dia dengan hati yang bersyukur. Ku rasakan kebaikannya di sepanjang hidupku. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Kasih-Nya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus, terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus, terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Sebab Dia baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia
kasih-Mu kekal Tuhan. Oh yeah. Haleluya. Terpujilah Tuhan, Raja di atas segala raja, yang mulia, yang agung selama-lamanya. Wow, sungguh luar biasa ya Tuhan. Bisa memuji, bisa menyembah Tuhan dalam keadaan yang sehat. Itu adalah suatu privilege yang luar biasa Tuhan. Terimalah pujian penyembahan kami hanya untuk-Mu ya Bapa. Haleluya. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiran-Mu, tak terukur panjang setia-Mu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Betapa dahsyat, betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiran-Mu, tak terukur panjang setia-Mu,
akan bersamamu, menikmati hari-hariku bersamamu Tuhan. Haleluya Tuhan. Dalam setiap kekuranganku, Engkau selalu mengampuni, Engkau selalu mengasihi. Terima kasih Tuhan, Kau tetap Allah selama-lamanya di dalam hidupku. Selama ku hidup, terpujilah Engkau Tuhan selama-lamanya. Hanya Engkau Tuhan yang berdaulat dalam hidupku, tiada yang lain. Di dalam setiap hal yang terjadi, baik itu kejadian yang baik, yang tidak baik, Engkaulah tetap Allah yang kusembah sampai selama-lamanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Haleluya. Sungguh besar Tuhan segala pengorbananmu. Sungguh indah Tuhan segala rencanamu dalam hidupku, keluargaku dan jemaatmu Tuhan. Kami bersuka cita. Rancanganmu adalah rancangan yang indah dan bukan rancangan kecelakaan Tuhan. Sungguh luar biasa boleh hidup di dalam Tuhan. Kami boleh menikmati hadirat Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami. Walau keadaan dunia tidak baik, tetapi kami, ketika kami dekat dengan Tuhan, kami memiliki cara pandang Tuhan di dalam kami menyingkapi segala sesuatu. Itu yang membuat kami bertahan sampai hari ini. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan Allah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu yang saya kasihi, kita bertemu kembali dari ibadah online dari GKBP MDC. Dan saya percaya pertemuan hari ini akan membawa berkat yang luar biasa. Saudara, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita minggu yang lalu tentang pentingnya spiritualitas, pentingnya kerohanian. Tetapi sebelum itu kita akan berdoa terlebih dahulu. Tuhan, kami berdoa
Kami menyerahkan waktu-waktu ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau melihat Tuhan keadaan kami masing-masing. Engkau melihat keadaan jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Dan biarlah Tuhan dimanapun mereka berada, mereka bisa mendengarkan firman Tuhan tanpa gangguan Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan yang kami dengar, kami baca, dan itu bukan menjadi pengetahuan saja, tapi menjadi pewahyuan dalam kehidupan kami. Kami serahkan waktu yang indah ini ke dalam tangan-Mu, berbicaralah Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, dan kami mengatakan amin. Bapak Ibu yang saya kasihi, kita akan melanjutkan pembahasan firman Tuhan minggu yang lalu tentang pentingnya spiritualitas atau pentingnya kerohanian. Kenapa sih kita perlu memperhatikan kerohanian kita? Kita perlu memperhatikan kerohanian kita karena kerohanian kita tanpa kita sadarin itu mempengaruhi seluruh kehidupan kita. Seluruhnya. Cara berpikir kita dipengaruhi dengan apa? Kerohanian yang ada dalam diri kita. Dan kemudian sikap kita dalam menghadapi segala sesuatu tergantung dari kerohanian kita juga. Nilai-nilai yang kita pegang itu juga tergantung dari kerohanian kita. Keputusan-keputusan yang kita ambil itu juga tergantung daripada kerohanian yang ada dalam diri kita. Saudara, kadang-kadang kita tidak sadar akan hal ini. Ada pepatah yang mengatakan value attracts value. Nilai itu menarik nilai yang lain. Orang berpacaran, saudara, kenapa ya kok dia bisa dapat orang yang begitu gitu. Tentunya di dalam dirinya itu ada nilai yang mungkin sama dengan orang tersebut. Akhirnya dia mendapatkan sesuatu yang orang lain mungkin kaget, tetapi yang di dalam ini loh saudara. Dan nilai seseorang itu dipengaruhi banyak tentang kerohaniannya. Saudara, ini penting sekali saudara. Ada beberapa orang yang memaksa supaya kekasihnya dibaptis. Gitu. Supaya kelihatan rohani. Saudara, bukan karena dibaptis orang menjadi rohani, bukan. Orang itu rohani dulu baru dibaptis. Saudara. Kalau kita memaksakan calon suami atau calon istri kita harus baptis dulu, baru nanti bisa dinikahkan di gereja. Itu peraturan gereja. Tetapi apakah itu membawa dampak yang positif dalam kehidupan? Belum tentu, saudara. Bukan karena baptisannya, tapi karena hati yang dekat dan percaya kepada Tuhan Yesus, baru orang itu memberikan dirinya dibaptis. Dan kerohanian itu yang menentukan laju pernikahannya baik atau buruknya. Ya itu yang penting, saudara. Nah, oleh sebab itu semua kita harus memperhatikan kerohanian kita. Kalau tidak, saudara, hari-hari ini ada banyak yang menarik ya kita keluar dari kerohanian dan kita merasa oke. Orang merasa aku tidak ada masalah, aku tidak ada masalah dengan kerohanianku. Tapi pada waktu yang sama orang itu bisa bocor kerohaniannya tanpa disadarinya. Itu yang harus kita sadari dalam kehidupan kita ya. Dan kita sudah belajar minggu yang lalu bahwa kerohanian itu bukan hanya melakukan aktivitasnya saja. Ya. Orang terjebak dengan aktivitas agamawinya saja. Pergi ke gereja penting. Tapi perginya seseorang ke gereja tidak membuat orang itu menjadi rohani. Ya, jadi itu penting. Orang terjebak dengan aktivitasnya. Kerohanian itu berasal dari hati kita. Amsal 4 ayat 23 dikatakan jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan. Kerohanian itu asalnya dari hati kita. Nah kalau kita lihat ya tentang perjalanan kerohanian itu seperti yang sudah kita pelajari minggu yang lalu. Karena ini penting ya saudara ya. Nah, kita menjadi manusia rohani itu bukan karena usaha kita. Nah ini yang harus kita sadari. Semua itu awalnya itu dikerjakan oleh Kristus melalui karyanya di kayu salib. Dan pertama kali 2 Korintus 5 ayat yang ke-17 mengatakan bahwa barang siapa yang ada dalam Kristus dia adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Nah itu
awal dari kerohanian pada waktu kita percaya bahwa Kristus mati di salib untuk menebus dosa kita. Supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak akan binasa, tapi memperoleh hidup yang kekal. Nah, pada saat kita percaya tentang karya Kristus itu, kita menjadi ciptaan yang baru. Itu kita menjadi manusia rohani. Pertama kali starting point-nya di situ. Bukan karena perbuatan baik kita, bukan, saudara. Tapi semuanya awalnya itu dikerjakan oleh Kristus. Tetapi hanya karena percaya saja, kerohanian kita itu bisa mandek, bisa berhenti, bisa stop. Kerohanian itu harus dikembangkan. Kerohanian itu harus ditumbuhkan. Melalui apa, saudara? Melalui persekutuan kita dengan Tuhan melalui firman-Nya. Setiap hari kita membaca firman, kita mendekatkan hati kita kepada Tuhan, membaca firman Tuhan, bukan hanya membaca secara letterlek saja, tetapi kita membuka hati kita, minta Roh Kudus mengurapi firman yang akan kita baca dan mengurapi hati dan pikiran kita supaya kita mengerti apa yang ada di balik firman Tuhan itu. Ya, firman Tuhan itu di baliknya ada roh yang menghidupkan. Pada waktu kita membacanya itu, seakan-akan Tuhan berbicara kepada kita. Kita semakin dekat dengan Tuhan. Itu yang harus kita tumbuhkan. Jadi awalnya percaya kita kepada Tuhan Yesus, karyanya di kayu salib, kemudian ditumbuhkan melalui persekutuan kita dengan Tuhan melalui firman-Nya. Nah, kemudian setelah bertumbuh, bukan hanya bertumbuh, tapi pertumbuhan itu membawa perubahan dalam kehidupan kita. Karena kalau kita mengenal kebenaran, kita aplikasikan kebenaran itu di dalam kehidupan kita, maka ada perubahan. Esensi keyakinan iman adalah perubahan. Saudara, buat apa kita menjadi orang Kristen kalau kita tidak berubah? Menjadi orang Kristen menjadi orang yang berubah. Kalau ada orang yang mengatakan aku ini ya begini ini aja. Aku ini orang yang kaku, orang yang begini, aku ya sudah dari dulu begini. Saudara, itu bukan alasannya. Kalau kita menjadi pengikut Kristus, yang lama sudah berlalu, sifat-sifat kita yang jelek pun harus dibuang dari kita. Dan sehingga karakter Kristus itu bisa muncul di dalam kehidupan kita. Itulah inti daripada kekristenan, saudara. Nah itu pentingnya itu bisa terjadi kalau kita menjadi manusia rohani dan rohani kita bertumbuh sampai kita mengaplikasikan firman dalam kehidupan kita, terjadi perubahan. Itu yang. Nah, saudara, saya akan membacakan 2 Timotius 3 yang ke-16. Ini penting sekali, seperti yang sudah kita bahas sebelumnya ya. Ini dikatakan segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dari sini kita bisa melihat sebetulnya tidak ada orang bisa menjadi manusia rohani dan bertumbuh kerohaniannya di luar firman Tuhan. Firman Tuhan itu yang mengerjakan di dalam kita perubahan, transformasi itu, sehingga kita bukan hanya mengenal kebenaran, dan pada waktu kita menyelaraskan hidup kita dengan kebenaran itu, mengaplikasikan kebenaran itu dalam kehidupan kita, maka terjadi perubahan-perubahan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Nah prosesnya, perubahan tersebut itu pertama kita sudah belajar, kita tahu tentang firman Tuhan. Kita membaca firman, kita tahu. Tetapi hanya karena tahu saja, itu tidak membuat kita berubah. Kita mendekatkan diri kita itu, membuka hati kita sehingga firman Tuhan itu menyadarkan kita, membuat kita sadar akan kelemahan kita, menyadarkan kita akan dosa-dosa kita, pikiran-pikiran yang tersembunyi, maksud hati, motif-motif yang tidak bersih. Kita disadarkan, terang firman itu menyinari kita. Dan akhirnya kita bertobat. Nah penting terjadi pertobatan karena pertobatan itu adalah awal dari perubahan, saudara. Pertobatan membawa satu pertobatan. Nah setelah kita mulai bertobat, kita menjadi pelaku firman, pelaku kebenaran. Dan pada waktu kita melakukan kebenaran itu terjadi perubahan dalam kehidupan kita. Jadi begini saudara,
Kalau ada orang yang menjadi orang Kristen dan hidupnya tidak berubah, artinya apa, saudara? Artinya orang itu tidak mengaplikasikan kebenaran di dalam kehidupannya. Makanya tidak ada perubahan. Kenapa dia tidak mengaplikasikan kebenaran? Karena dia tidak pernah menempatkan kebenaran firman Tuhan itu sebagai otoritas tertinggi di dalam hidupnya. Nah, ini adalah hal yang penting. Semua orang Kristen yang percaya kepada Tuhan Yesus harus menempatkan firman Tuhan itu sebagai otoritas yang tertinggi di dalam kehidupan kita masing-masing. Tidak ada orang yang lebih besar daripada firman Allah. Kita harus submit ourselves, kita harus menundukkan diri kepada otoritas firman Tuhan. Dulu saudara pada waktu zaman-zaman kerajaan Inggris, kalau ada berita dari raja mau dibacakan kepada satu komunitas, orang-orang bahkan sebelum dibacakan orang-orang itu berlutut. Tanda bahwa mereka takluk, mereka itu mau submit, mau menundukkan diri kepada apapun yang raja akan perintahkan kepada mereka. Itulah sikapnya hormat itu. Demikian itu. Demikian juga sikap kita kepada firman Tuhan harus gitu. Kita harus menjunjung firman Tuhan itu menjadi otoritas yang paling tinggi dalam kehidupan kita. Itu yang ada. Di atas langit harus ada langit yang lain, katanya begitu. Saudara. Kalau kita menganggap diri kita paling hebat dan tidak ada lagi otoritas di atas kita, maka kita bisa melenceng, saudara. Kita bisa jalan, kita bisa tidak ada pengayaman firman Tuhan, bisa salah arah. Saudara, kalau saudara lihat ya, di Mazmur 119, itu Mazmur itu banyak ditulis oleh Raja Daud. Saudara bisa lihat bagaimana walaupun dia raja itu kan orang yang punya otoritas yang paling tinggi, dia submit himself under the authority of God's word. Dia itu menundukkan dirinya di bawah firman Tuhan. Begitu respeknya, begitu dia menghormati firman, sehingga dia mengatakan, aku mencondongkan hatiku kepada titah-titahmu. Aku merenungkan titahmu siang dan malam. Aku mengikuti jalan-jalanmu. Aku mencari titah-titahmu. Dan segala macam itu. Pada waktu kita membacanya, Mazmur 119, kelihatan bahwa Daud ini bukan hanya menganggap dirinya lebih hebat dari firman Allah, dari titah, tapi dia menganggap dirinya sangat kecil sekali dibandingkan otoritas firman Tuhan yang begitu luar biasa. Itu yang membuat dia menjadi raja yang luar biasa. Saudara, siapakah kita? Kalau kita mau bertumbuh secara rohani, kita harus menempatkan firman Tuhan di atas kita menjadi otoritas yang paling tinggi. Kita submit dan akhirnya kita mau mengaplikasikan kebenaran di dalam kehidupan kita. Jika firman Tuhan itu mengatakan kita harus mengampuni orang. Dan kalau kita tidak mau mengampuni orang, artinya apa, saudara? Artinya kita menganggap diri kita itu seakan-akan lebih hebat daripada firman itu. Tapi kalau Tuhan itu, otoritas firman Tuhan itu di atas kita, mau tidak mau kita harus tunduk. Kita menjadi pelaku kebenaran. Dan Tuhan bilang ampuni. Nah kalau kita mengampuni, terjadilah mujizat yang luar biasa. Saya melihat ada banyak relasi dipulihkan karena pengampunan. Saudara, itu yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Ada satu cerita yang saya ingin ceritakan tentang seorang yang berubah. Ada seorang suami istri ya, dan suami ini terkenal jahat kepada istrinya. Ini satu cerita. Dan istrinya adalah orang yang sangat baik, tapi suaminya jahat sekali. Dan singkat cerita, istrinya sakit, akhirnya istrinya meninggal. Dan pada waktu istrinya meninggal, baru suaminya merasa kehilangan. Dia merasa menyesal sekali kenapa dia tidak bisa membahagiakan suaminya karena dia adalah orang yang jahat. Tetapi kejadian itu membawa dia kepada Kristus. Akhirnya dia mengenal Tuhan Yesus dan akhirnya bertobat, lahir baru, dan dia melayani di satu gereja yang digembalakan oleh seorang gembala yang sangat senior sekali. Di bawah pengawasan gembala senior inilah dia bertumbuh sebagai orang Kristen. Dan pertumbuhan rohaninya luar biasa
Sehingga itu bisa nampak dalam perubahan hidupnya. Dia menjadi orang yang tadinya jahat, menjadi orang yang sangat bijaksana, orang yang dewasa, orang yang matang, dan orang yang cinta Tuhan dan melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Hidupnya berubah. Dan itu di bawah pengawasan dan dari perhatian daripada gembala senior tersebut, saudara. Nah, sampai gembala senior itu satu hari mengatakan, orang ini aku lihat dari pertobatannya sampai hari ini. Berubahnya luar biasa. Kenapa dia bisa berubah? Karena dia menjadi pelaku kebenaran. Dia submit himself. Dia menundukkan dirinya di bawah otoritas firman dan dia menjadi pelaku firman Tuhan. Dan bahkan dia menjadi orang yang sangat dewasa dan sangat berhikmat. Sampai-sampai gembala seniornya mengatakan, kalau ada dia menikah lagi, berbahagialah wanita yang ketemu orang tersebut. Karena orang ini luar biasa sekali. Pria tersebut luar biasa sekali. Tapi karena dia sudah tidak menikah sejak istrinya meninggal itu, dia tidak menikah. Singkat cerita, satu kali akhirnya dia menikah juga, saudara. Dengan seorang wanita yang sebetulnya wanita ini dari broken family, dari keluarga yang pecah, yang hancur. Tentunya seorang yang keluar dari keluarga yang hancur, hatinya pun ya banyak luka-luka batin yang terjadi. Akhirnya menikah dengan pria tersebut. Nah, seperti ramalan daripada gembala senior itu, maka suami istri ini menjadi suami istri yang bahagia. Keluarga ini menjadi keluarga bahagia. Bahkan mereka melayani bersama-sama. Itu sesuai dengan apa yang dikatakan oleh gembala senior tadi. Siapapun wanita yang menemukan dia akan bahagia. Karena ini orangnya dewasa, matang rohani, cinta Tuhan, mau melayani, rendah hati, tidak sombong, dan lain sebagainya. Saudara. Berhikmat, dan siapa yang tidak senang ketemu dengan pria yang seperti itu. Dan memang sudah dibuktikan setelah mereka menikah, mereka hidupnya bahagia, sampai si pria tersebut meninggal dunia. Dan setelah meninggal dunia, baru si istri, ini istri yang kedua ya memang, istri yang kedua mengatakan begini pada waktu di pemakaman. Kalau aku tidak ketemu dengan pria ini, hidupku hancur. Aku melihat Kristus di dalam suamiku. Dia bukan hanya Kristen yang pura-pura. Dia bukan hanya Kristen yang main-main, tapi dia adalah pengikut Kristus yang sungguh-sungguh. Aku melihat Kristus di dalam kehidupannya. Aku melihat Kristus dalam perkataannya. Aku melihat Kristus dalam pemikirannya. Dan itu yang mengubah hidupku. Dari keluarga yang broken, yang hancur. Dan akhirnya Tuhan bisa mengadakan pemulihan yang luar biasa. Sehingga aku bisa mengenal lebih dalam tentang kasih Kristus. Dan akhirnya aku melayani sungguh-sungguh. Dan dia berterima kasih bagaimana dia bersyukur memiliki suami yang demikian. Saudara, ada hal-hal yang perlu kita perhatikan, saudara. Yaitu apa? Siapakah kita sekarang ini? Apakah Kristus sudah menjadi nyata dalam perkataan kita, tingkah laku kita, pemikiran kita, dan Kristus menjadi hikmat kita? Kalau firman Tuhan itu mengerjakan, if we submit ourselves, kalau kita menundukkan diri di bawah otoritas firman, dan firman itu mengerjakan transformasi yang besar di dalam kehidupan kita, maka hidupmu akan menjadi sesuatu yang luar biasa. Baru setelah itu hidupmu itu menjadi satu berkat yang besar bagi orang lain. Tahu firman, sadar, akhirnya bertobat. Bertobat itu menganggap firman Tuhan itu lebih penting. Perintah-perintah lebih penting daripada apa yang aku pikirkan. Manusia kadang-kadang berontak kepada perintah firman Tuhan. Tapi kita harus taklukkan itu. Dan akhirnya kita justru melakukan apa yang firman Tuhan katakan dan bukan kedagingan kita katakan. Baru terus ada perubahan yang luar biasa. Ya, jadi 2 Timotius 3 ayat yang ke-16 itu dikatakan, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, supaya kita tahu kebenaran. Untuk menyatakan kesalahan,
supaya kita disadarkan akan kekurangan-kekurangan kita. Untuk memperbaiki kelakuan. Nah ini saudara, ini masuk dalam pertobatan. Pertobatan terjadi baru ada perbaikan kelakuan. Dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Nah itu menjadi pelaku kebenaran. Itu proses dalam perubahan ini. Kalau orang itu menjadi Kristen tidak berubah, artinya orang itu tidak pernah mengalami proses yang ini. Untuk apa kekristenannya? Nah saudara, saya ingin meneruskan untuk supaya kita menyadari bahwa bagaimana juga sering kali kita terjebak dengan hal-hal yang lain. Nah kita bisa lihat, saya sudah siapkan tentang PowerPoint-nya. Orang itu yang satunya tahu kebenaran, dan orang itu bisa menjadi sadar atau tidak sadar, tetapi orang itu akhirnya tidak membawa kesadaran atau tidak sadar, tidak membawa sampai kepada pertobatan. Dan kalau tidak ada pertobatan, saudara, dia hanya mungkin melakukan firman Tuhan itu hanya supaya dilihat orang, supaya kelihatan keren, supaya kelihatan rohani, supaya kelihatan baik. Itu menjadi kamuflase. Bahkan ada orang yang kalau tidak bertobat, ya dia tidak melakukan kebenaran, itu bisa terjadi. Nah kalau dia tidak melakukan kebenaran atau menjadi pelaku kebenaran hanya untuk dilihat orang saja, maka tidak ada perubahan hidup. Tidak ada perubahan yang dari dalam ini. Saudara. Sekarang pertanyaan begini, apakah orang itu bisa mengusahakan perubahan dengan kekuatan kejiwaannya sendiri? Ada orang yang mau membawa perubahan, memang saudara, para atlet, ya, perubahan-perubahan, ya, disiplin yang tinggi, membawa perubahan semuanya itu. Tetapi dalam kekristenan, dalam iman kekristenan itu, strong will atau kehendak yang kuat tidak memungkinkan untuk membawa orang itu berubah sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena di dalam perubahan, bukan hanya cuman berubahnya itu. Christianity is not only a changed life. Kekristenan itu bukan hanya kehidupan yang diubahkan saja, katanya seorang yang bernama Watchman. Christianity is an exchange life. Dalam perubahan itu terjadi exchange, pertukaran hidup, saudara. Bukan hanya cuman berubah yang tadinya marah jadi tidak marah saja, tetapi yang dulu sudah berlalu, yang sekarang yaitu kehidupan Kristus itu yang nyata, saudara. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus hidup di dalam aku. Itu perubahan, inti dari perubahannya. Itulah sebabnya perubahan dalam kekristenan tidak bisa diusahakan dengan kekuatan sendiri. We have to submit, kita harus submit kepada otoritas firman Tuhan, ya, dan kemudian kita berubah menjadi pelaku kebenaran itu, dan benih kehidupan Kristus itu mulai bertumbuh dan membawa satu perubahan dalam cara berpikir kita, cara bertutur kita. Kristus menjadi nyata di dalam kehidupan kita ini. It's not only a changed life but an exchanged life. Itu yang tidak bisa diusahakan dengan strong will kita. Tetapi diusahakan dengan kuasa firman. Kuasa yang telah membangkitkan Kristus dari orang mati. Kuasa yang hebat itu juga akan membangkitkan Kristus di dalam tubuh yang fana ini. Memunculkan sifat-sifat Kristus, sifat-sifat ilahi yang luar biasa. Dan kalau tidak ada perubahan, justru itu yang menjerumuskan orang kepada kemunafikan, di mana orang itu akan merasa menganggap dirinya benar, self-righteousness. Seperti yang di PowerPoint yang saya tayangkan kepada saudara. Yang satunya, akhirnya perubahan itu menjurus kita menjadi seperti Kristus. Yang satunya lagi menjurus kita kepada kemunafikan dan kita merasa paling hebat. Nah, kalau orang itu sudah terperangkap dengan self-righteousness, merasa dirinya benar, melakukan firman hanya cuma supaya dilihat orang, terjerat dengan kemunafikan, sulit untuk orang itu berubah, saudara. Itu yang bahayanya itu. Karena kalau kita menjadi seperti Kristus, akhirnya hidup kita semakin rendah hati. Tapi kalau kita terjebak dengan kemunafikan,
kita tidak sadar bahwa akhirnya kita terjerumus dengan kesombongan rohani. Itu yang paling mematikan dalam kehidupan kerohanian itu. Kita akhirnya menjadi orang yang sombong. Karena apa? Self-righteous. Tidak ada pertobatan. Tahu banyak, mungkin tahu banyak, tapi pengetahuan yang banyak itu tidak membuat kita bertobat yang sungguh-sungguh. Ya, tahu banyak tapi tidak bertobat. Tahu banyak tapi tidak melakukan banyak. Tahu banyak tapi tidak berubah banyak. Dan akhirnya menjadi self-righteousness. Itu bahaya sekali. Ya, dan katanya begini, kesombongan itu begitu bahayanya sampai bisa merubah malaikat menjadi iblis. Itu ada pepatah yang mengatakan demikian. Bahaya sekali. Saudara, di tengah pandemi seperti ini, the safest place, ya, tempat yang paling aman adalah kalau kita hidup dalam kerendahan hati. Karena apa? God give grace to the humble. Tuhan memberikan anugerahnya kepada orang yang rendah hati. Dan saudara, kalau saudara ingin menjadi berkat bagi sesamamu, menjadi berkat bagi sahabatmu, menjadi berkat bagi keluargamu, menjadi istrimu, suamimu, menjadi berkat bagi anak-anakmu, menjadi berkat bagi orang tuamu. Bukan hanya berkat secara jasmani saja. Berkat yang terbesar yang bisa saudara berikan adalah the best version of yourself. Dirimu, versi yang terbaik dalam dirimu sendiri. Itu kalau engkau menjadi seorang yang dipenuhi dengan kedewasaan Kristus, dipenuhi dengan hikmat Kristus, dipenuhi dengan karakter Kristus, you become the best version of yourself. Engkau menjadi orang yang versi yang terbaik dalam dirimu. Orang yang kalau sudah mencapai taraf itu, ditempatkan di mana-mana, dia menjadi berkat untuk siapa saja. Kalau dia seorang suami, dia menjadi suami yang sangat baik. Kalau menjadi seorang istri, istri yang sangat baik juga. Menjadi anak-anak yang bisa dibanggakan. Kalau dia menjadi orang tua yang mengayomi anak-anaknya, dan orang tua yang bisa dibanggakan. Saudara, biarlah firman Tuhan itu dalam masa-masa pandemi seperti ini justru mengubahkan kehidupan kita, mengubahkan justru di masa-masa sekarang itu menjadikan kita itu menjadi orang yang the best version. Kita itu menjadi versi yang terbaik dalam diri kita sendiri. Saudara. Dan kemanapun saudara pergi, itu berkat daripada Tuhan itu mengalir melalui saudara semuanya. Pemakaian Tuhan akan jadi luar biasa. Itulah sebabnya kita perlu memperhatikan kerohanian kita. Ya. Mari kita menghargai firman Tuhan, submit, bertobat, dan kemudian menjadi pelaku kebenaran. Dan kita didewasakan dalam setiap area kehidupan kita. Dan akhirnya nama Tuhan dipermuliakan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan, merenungkan, tapi juga mengaplikasikan dalam hidupnya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, firman-Mu sudah disampaikan dan biarlah ini diingatkan terus pada jemaat. Bahwa Tuhan, kami harus menempatkan diri kami Tuhan di bawah otoritas firman. Kami harus menempatkan firman Tuhan menjadi otoritas tertinggi dalam kehidupan kami. Kami mau bertobat kalau firman itu menegur kami, menyatakan kesalahan kami Tuhan. Dan jadikan kami pelaku kebenaran. Jadikan kami the best version of ourselves. Versi yang terbaik dalam diri kami. Di mana Kristus itu makin bertambah-tambah dan aku makin berkurang-kurang. Kami makin berkurang-kurang Tuhan. Dan biarlah jemaat-Mu dimanapun berada Tuhan. Bukan hanya menginginkan jemaat secara jasmani saja. Tapi berkat rohani yang terbaik, yaitu menjadi seperti Kristus. Itu terjadi dalam kehidupan setiap jemaat. Hamba-Mu berdoa Tuhan dimanapun jemaat berada, Tuhan berkat-Mu untuk mereka semuanya Tuhan. Dan biarlah Engkau memakai Tuhan seluruh jemaat-Mu ini. Di tengah-tengah zaman yang tidak gampang ini. Untuk menjadi berkat dan nama-Mu dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu
terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar pengorbananmu bagiku. Terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku. Tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Saya percaya setiap kita sudah diberkati oleh firman Tuhan yang kita dengar pada saat ini. Bagaimana pentingnya spiritualitas di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, selain itu sebelum kita mengakhiri ibadah kita, tahukah Bapak Ibu Saudara bahwa salah satu bentuk spiritualitas kita, ibadah kita, seperti yang nanti saya akan bacakan di dalam Mazmur 50 ayat yang ke-14, persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah dan bayarlah nasarmu kepada yang maha tinggi. Mazmur 56 ayat yang ke-12 juga mengatakan, nasarku kepadamu ya Allah akan kulaksanakan dan korban syukur akan kubayar kepadamu. Bapak Ibu Saudara, pada saat kita akan memberikan persembahan, kita tidak sedang mengharapkan sesuatu yang berlipat kali ganda terjadi. Kalau kita memberi maka kita akan menerima 1000 kali lipat, 10.000 kali lipat. Tidak Bapak Ibu Saudara, pada saat kita memberikan persembahan, pada saat itulah kita sedang menaikkan korban syukur kita kepada Allah. Merupakan satu bagian dari ibadah kita, merupakan bagian dari kerohanian kita. Oleh karena itu, saat ini nanti kalau Bapak Ibu Saudara memberikan persembahan, saya mau berdoa supaya setiap persembahan yang kita berikan itu menyenangkan hati Allah. Berapapun jumlahnya, kiranya Tuhan sendiri yang akan memberkati setiap kita. Mari kita mengakhiri ibadah kita pada hari ini dan saya akan berdoa untuk Bapak Ibu Saudara semua. Tuhan bersyukur untuk firman yang sudah kami dengar. Biarlah kehidupan kerohanian kami dibangkitkan. Tapi lebih daripada itu, pada saat kami memberikan persembahan kami memberikan harta kami, memberikan uang kami, itu adalah bagian dari spiritualitas kehidupan kerohanian kami. Dan itu adalah korban syukur yang akan kami berikan kepada Engkau. Namamu dipermuliakan, Engkau yang disukakan, kami melakukannya bukan untuk manusia, tetapi kami melakukannya untuk Engkau ya Tuhan. Kiranya berkat Tuhan turun atas setiap jemaatmu saat ini, diberkatilah Engkau. Apa saja yang kau lakukan, kiranya Tuhan sendiri yang menandai dengan keberhasilan. Dan kiranya perkenanan Allah ada atas setiap engkau. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin, amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Dalam anugerah-Mu, dalam naungan-Mu, dapat merasakan kemuliaan-Mu Tuhan. Kau yang menetapkan kuasa dari tatamu, bangkitkan roh kami Tuhan. Mari jemaat Tuhan katakan bersama.